Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sehat dengan bekam, salam sehat sesuai syariat. Perkenalkan, nama saya Trihari, salah satu penggiat Tibun Nabawi dan pengajar bekam. Tema kali ini adalah bekam dan pembekam di masa depan. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin memaparkan beberapa fakta. Yang pertama, penduduk Indonesia adalah 275 juta lebih. Yang kedua, ada riset dari Kesehatan Dasar, riset Kementerian Kesehatan di tahun 2018 bahwa 44% dari masyarakat Indonesia menggunakan cara-cara tradisional dalam menjaga kesehatannya. Kalau 44% dari 275, maka ada 101,9 juta Muslim yang ada di Indonesia, dan itu memakai cara-cara tradisional dalam memelihara kesehatannya. Berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kemenkes tentang salah satu modalitas terapi tradisional yang ada di Indonesia, yaitu bekam. Hasil konfirmasi data modalitas bekam, terutama bekam itu mengeluarkan darah, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu disampaikan bahwa bekam banyak diminati masyarakat. Bekam, belum ada laporan kejadian yang tidak diinginkan pada bekam. Modalitas bekam basah belum mempunyai izin karena terkait aturan. Kita tahu bahwa aturan PP 103 yang ada, fakta yang ada itu tidak membolehkan yang namanya belum adanya izin bekam basah, istilah mereka seperti itu. Sedangkan di internal sendiri, di Pelayanan Kesehatan Tradisional, bekam basah sudah dikaji oleh tim Jamnas, tim kerja nasional. Hasilnya harus ada kurikulum pendidikan untuk dapat diterapkan atau dilayankan. Artinya apa? Ke depan itu bekam ini sendiri nanti akan naik kelas. Jadi bicara soal bekam ke depan, bukan lagi sebagai sebuah terapi penyehatan, tapi adalah terapi komplementer. Pembekamnya sendiri nanti ke depan, ada pembekam yang statusnya adalah penyehat, dan nanti ada pembekam yang statusnya nakes, tenaga kesehatan tradisional. Bagaimana status pembekam sebagai penyehat? Kita tahu 2014 keluar yang namanya PP 103. Salah satu isi dari PP 103 yang mengatur tentang pelayanan kesehatan tradisional untuk penyehat. Satu, tidak boleh melakukan tindakan invasif. Yang kedua, tidak boleh melakukan promosi. Yang ketiga, hanya boleh berpraktek di satu tempat. Yang keempat, prakteknya namanya panti. Dari PP 103 ini ada turunannya, namanya PMK. Jadi PMK nomor 61 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan empiris. Apa itu empiris? Adalah pelayanan kesehatan tradisional yang keilmuannya didapat dari turun-temurun atau magang atau lembaga kursus dan pelatihan pendidikan non-formal. Oke. Kemudian ada PMK nomor 37 tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi. Jadi ada pelayanan kesehatan tradisional modern gitu ya, dalam hal ini konvensional barat. Kemudian ada pelayanan kesehatan tradisional di satu tempat, di sarana klinik, baik itu puskesmas, rumah sakit maupun klinik pratama. Ada PMK nomor 15 tahun 2018 tentang pelayanan kesehatan komplementer, di mana di dalamnya itu penanggung jawab pelayanan kesehatan komplementer namanya GRIA gitu. Nah, GRIA ini penanggung jawabnya dua.
dokter yang mempunyai kapabilitas tentang pelayanan kesehatan tradisional atau tenaga kesehatan tradisional. Dari PMK tadi, di mana sih sebenarnya posisi dari penyehat? Nggak ada. Dia hanya masuk di PMK 61 tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris. Bekam nggak ada di situ karena bekam melakukan tindakan invasif. Penyehat bekam nggak ada tempatnya. Bagaimana ketika nanti sekolah D3 bekam ada? Ruang kita bukan di Gria, ruang kita bukan di pelayanan kesehatan yang terintegrasi, puskesmas. Ruang kita juga, ruang kita di panti sehat juga nggak ada, karena di panti sehat itu penyehat namanya. Penyehat itu hanya boleh melakukan tindakan kop kering. Terus gimana Pak hari ini kalau kondisinya seperti itu? Ya Anda harus siap dong, bermetamorfosis, harus siap untuk menyesuaikan. Karena apa? Karena ketika Anda melakukan tindakan atau menjadikan ini sebuah profesi, maka salah satu resiko yang harus Anda hadapi adalah resiko peraturan. Mau diapain? Dua. Yang pertama, Anda harus upgrade. Jadi sekolah D3 bekam ke depannya. Itu yang pertama. Pak, hampir 80% anggota organisasi profesi resmi pembekam itu orang-orang yang pendidikannya orang-orang yang pengetahuan bekamnya didapat dari magang dan pendidikan non formal. Ya Anda harus upgrade. Jadi Anda harus sekolah D3 bekam kalau nanti ada. Gitu. Itu yang pertama. Karena Anda dituntut untuk profesional. Nah, terus gimana Pak? Kalau kami nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya karena kami melakukan bekam ini sebagai sebuah ritual ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mau Pak, tapi kami nggak mampu. Nggak mampunya di mana? Otak kami udah nggak nyanda, kami ini sudah tua. Jadi untuk nangkep, bicara tentang belajar lagi tentang biomedis, belajar tentang anatomi fisiologi, udah nggak mampu lagi. Seperti itu. Dan juga kami juga nggak mampu soal biayanya. Nah itu nanti terbelah. Maka teman-teman penyehat ini akhirnya apa ya, harus jadi penonton? Nggak boleh jadi penonton, tetap jadi pemain. Kenapa? Hari ini bekam itu kalau 10 tahun yang lalu, tahun 2000 agak susah nyari bekam. Sosialisasi orang belum kenal bekam itu apa. Tapi sekarang gara-gara antum semua, penyehat-penyehat yang ada di lapangan, pembekam-pembekam yang home care, itu mensosialisasikannya dengan masif seperti itu. Jasa Anda besar di sini dalam mensosialisasikan sunnah Nabi. Maka yang harus Anda lakukan bagi penyehat bekam yang tidak mau dan tidak mampu, maka Anda harus main di lahan yang memang nggak ada aturan yang ngatur itu. Di mana itu? Di home care gitu. Anda harus buat platformnya. Anda harus meningkatkan kualitas pelayanan Anda. Kenapa? Karena ketika Anda home care, kualitas pelayanan Anda itu ditingkatkan, maka kepuasan pelanggan akan datang. Anda bisa jaga maisha Anda. Jadi fokus sekarang itu bukan ningkatin keilmuan. Ningkatkan keilmuan, ya gitu. Kalau mau profesional, ya sudah sekolah. Tapi Anda tingkatkan pengetahuan Anda.
bukan hanya pengetahuan tentang terapi, tapi pengetahuan bagaimana Anda survive, bagaimana Anda bisa melakukan wirausaha dalam pelayanan penjualan jasa pengobatan tradisional. Intinya itu.